Bertemu kembali dengan Ibu Retno. Salam matematika. Tetaplah selalu bahagia dan jaga kesehatan selalu. Pada pertemuan ini, Ibu akan membahas tentang contoh teorema Pythagoras. Simak ya. Memberikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Contoh soal nomor 1. Pada gambar di samping, segitiga A, B, C, siku-siku di A. Siku-siku di A, panjang AB 4 cm, panjang AC 3 cm. Hitunglah panjang BC. Nah, karena panjang BC ini adalah sisi miring, sisi hipotenusa, tanda sisi hipotenusa itu adalah sisi yang menghadap sudut siku, disebut sisi miring atau hipotenusa. Nah, rumusnya maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Jangan sampai salah tanda ini, jangan sampai dikurang, karena yang ditanya adalah sisi miringnya. Nah, kemarin Ibu ingatkan kembali, bagaimana kalau yang ditanya AB kuadrat, AB, maka kita gunakan rumus AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Bagaimana kalau yang ditanya AC, maka AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Berhubung yang ditanya BC, maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, kita isi AB kuadrat, AB-nya 4 kuadrat, ditambah AC kuadrat, 3 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat 9. 16 ditambah 9 adalah 25. Jadi BC kuadrat itu 25, sehingga BC itu sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 cm. Jadi panjang sisi BC adalah 5 cm. Contoh yang kedua, pada segitiga siku-siku di samping, hitunglah nilai P. Nah, nilai P berada di mana? Nilai P berada di sisi samping, sisi siku-siku, bukan di sisi miringnya. Jadi, kita buat rumus P kuadrat sama dengan sisi miringnya dulu apa? 15. 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 15 kuadrat 225, 12 kuadrat 144. 225 dikurangi 144 adalah 81. P kuadrat sama dengan 81, jadi P-nya adalah akar dari 81. Jadi P adalah akar 81, 9. Jadi nilai P adalah 9 cm. Yang ketiga, pada gambar di samping, PS tegak lurus dengan QS dan SR tegak lurus dengan QR. Panjang PQ 34 cm, PS 16 cm, dan SR 25 cm. Hitunglah panjang sisi QS dan QR. Di sini dikatakan PS tegak lurus QS. PS tegak lurus QS. Jadi siku-sikunya di S. Kemudian SR tegak lurus QR. SR tegak lurus QR. QR. Jadi siku-sikunya di R. Nah, ini yang sebagai patokan untuk mencari mana sisi miringnya, ya.
siku-sikunya di mana dulu untuk mencari, untuk patokan sebagai mana sisi miringnya. Terus pertanyaannya, hitunglah QS. Berhubung sisi miringnya di sini, nah, jadi bisa kita buat rumus QS kuadrat sama dengan QS kuadrat sama dengan ini dulu. 34 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. 34 kuadrat adalah 1156 dikurangi 16 kuadrat adalah 256. Kita hitung 1156 dikurangi 256 adalah 900. Jadi QS kuadrat sama dengan 900, sehingga QS sama dengan akar dari 900. Akar 9-nya aja 3. Jadi kalau akar 900 berarti 30. Jadi QS adalah 30 cm. Nah, di sini ketemu 30 cm. Baru kita bisa mencari panjang QR. QR berhubung QR adalah sisi samping ya. Sisi sikunya, sisi hipotenusanya adalah 30 cm, maka QR kuadrat sama dengan 30 kuadrat dikurangi sisi sikunya 25 kuadrat. 30 kuadrat adalah 900, 25 adalah 625. 900 dikurangi 625 adalah 275. Jadi QR sama dengan akar dari 275. Nah, ini kita sederhanakan. Akar dari 275 kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? 275 kita buat pohon faktor. Cara menyederhanakannya, kalau dibagi, ya ini belakangnya bagi 5, berarti dibagi 5 saja. Kalau dibagi 5, 27 dibagi 5 itu 5, sisa 2, 25, 5 ya. Bagi 5 lagi 11. Jadi akar dari 275 itu adalah 5 pangkat 2 kali 11. Sehingga 5 pangkat 2 di akar adalah 5 akar 11-nya nggak bisa di akar, nggak pas ya. Jadi disederhanakannya menjadi 5 akar 11, sehingga panjang QR adalah 5 akar 11 cm. Contoh keempat, Ibu ambil soal cerita, yaitu sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 15 km, kemudian ke arah utara sejauh 8 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat keberangkatan semula. Nah, kita sketsa dulu gambarnya. Sebuah kapal berlayar ke arah timur. Kalau utara itu ke atas ya, berarti timur di sini. Timur ya, kalau gambar ke kanan. Ke timur 15 km ya. Kita buat sketsa terlebih dahulu. Kemudian ke arah utara, berarti ke atas. 8 km. Terus
Hitunglah jarak kapal sekarang di sini dari tempat keberangkatan semula. Tadi berangkatnya di sini, jadi kita hitung. Nah, ini yang ditanyakan, berapakah jarak kapal sekarang dari tempat keberangkatan semula. Nah, di sini siku di sini ya. Karena siku di sini, maka yang ditanya ini adalah sisi hipotenusa atau garis miring. Sehingga bisa kita tulis, kita namakan aja di sini A, B, C sketsanya. Jadi kita buat rumus AC kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kenapa ditambah? Karena yang ditanya AC ini adalah sisi yang menghadap siku, berarti sisi hipotenusa, jadi ditambah. 15 kuadrat adalah 225 dan 8 kuadrat adalah 64. Sehingga AC kuadrat sama dengan 225 ditambah 64, 289. AC sama dengan akar dari 289 sama dengan akar dari 289 adalah 17. 17 apa satuannya? Ini kilo, berarti kilometer. Sehingga bisa kita jawab jarak kapal sekarang dari tempat keberangkatan semula adalah 17 kilometer.